student. How are you? We hope we are always in good condition so we can do our activity every day well. Selamat pagi anak-anak sekalian. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satu kurang apapun juga, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik sebagaimana biasanya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sekian kali pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan semangat kita tidak berkurang, bahkan bertambah di tengah kondisi yang memang belum memungkinkan bagi kita untuk bisa tatap muka langsung di kelas. Insya Allah kita selalu menjaga motivasi kita untuk terus belajar dan selalu berdoa, tak lupa tentunya, supaya kita selalu dalam keadaan yang terbaik untuk dapat menjalankan tugas kita, belajar, membekali diri untuk masa depan kita. Hari ini kita akan belajar untuk bab ketiga ya, atau chapter 3, KD 3.3 dan 4.3, membahas khusus tentang label. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan tambahan pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk survive, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tidak hanya berupa pengetahuan berbahasa, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk berkomunikasi dalam penggunaan sehari-hari. Baik, selamat mengikuti pembelajaran ini. Hopefully we can improve ourselves day by day, so we can not only get the score but also the skill to apply our English capability. Have a nice study, my student. Well, my students, slide yang kedua ini kita lihat di sini, KD 3.3 dan 4.3 membahas text label, khususnya tentang food, drink, medicine, nanti ada kosmetik dan lain sebagainya. Yang bisa kita lihat pada contoh gambar yang ada di slide 2 ini, yaitu tentang produk makanan ini ya, snack. Di sini jelas ada gambarnya, jelas di sini ada identitasnya cukup menarik gambarnya. Kemudian di sebelahnya ada informasi yang kita dapatkan, khususnya tentang nutrition facts, berisi tentang kandungan nutrisi yang ada dalam makanan ini. Inilah contoh sebuah penggunaan label. Jadi dari sini kita tahu label itu bisa kita dapat pada kemasan produk seperti makanan, minuman ataupun obat-obatan gitu. Nanti pada slide berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjut. Tujuan pembelajaran kita ada 3 di sini. Yang pertama, to choose healthy and safe products. Jadi tujuan kita mempelajari label ini adalah untuk memilih produk yang sehat dan aman. Jadi ketika kita memahami informasi yang ada dalam sebuah kemasan produk, diharapkan kita bisa memilih produk yang sehat dan aman buat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, to avoid harmful effects. Jadi yang kedua, tujuan kita mempelajari labelnya adalah untuk menghindari dampak atau akibat yang membahayakan. Jadi dengan memahami informasi yang ada pada label, insya Allah kita bisa terhindar dari dampak atau akibat yang membahayakan. Jadi kalau kira-kira produk tersebut berbahaya atau nggak cocok buat kesehatan kita, ya tentunya jangan kita konsumsi atau kita gunakan. Kemudian yang ketiga, to get the best result, untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi tujuan kita memahami label dari sebuah kemasan produk itu adalah untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan memahaminya, sekali lagi dengan memahami informasi yang ada pada kemasan produk, kita bisa tahu wah ini bagus bagi kita, ini terbaik bagi kita. Oke ya, itu tujuan kita. Sekali lagi, tujuan pembelajaran label ini adalah memilih produk yang sehat dan aman,
untuk menghindari dampak atau akibat yang membahayakan dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya kita coba pahami tentang label ini. What is a label actually? Label is an information contained in the outer packagings of a product or goods. Jadi label itu adalah informasi yang ada dalam sebuah kemasan produk tertentu. Jadi adanya di kemasan atau dibungkus dari produk tertentu. Tadi sebagaimana kita lihat pada contoh sebelumnya, produknya bisa berupa makanan, minuman, obat, ataupun kosmetik. Oke ya, jadi label adalah informasi yang ada di kemasan produk. Kemudian purpose, tujuan. Tujuan dari label ini adalah memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Jadi apabila kita membaca sebuah label pada kemasan produk, kita akan mendapatkan informasi tentang produk tersebut. Apa saja informasinya, detail ya, sangat rinci katanya. Nanti bisa dilihat sana, mungkin ada kandungan gizinya, ada tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Oke, kemudian di mana biasanya label ini terdapat? Nah, tadi menegaskan yang tadi, label itu ada pada kemasan produk. Jadi pada kemasan produk atau bungkus ya, kita sering sebut namanya bungkus produk atau produk. Bisa makanan, food, bisa minuman, drink, bisa medicine, obat-obatan, ataupun kosmetik, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Oke, itu tentang label. Apa itu label? Tadi, yaitu informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Tujuannya memberikan informasi rinci. Kemudian di mana bisa kita temukan label? Adanya pada kemasan sebuah produk. Selanjutnya tentang apa saja informasi yang bisa kita temukan dalam sebuah label. Apa saja informasi yang bisa kita temukan dalam sebuah label. Secara umum ada 9 poin, walaupun mungkin nanti tidak selengkap ini, tidak seluruhnya harus ada 9-9-nya, bisa hanya sebagian atau bahkan bisa lebih. Tapi umumnya ini yang bisa kita dapat. Yang pertama, nama produknya. Jadi informasi dalam label itu yang pertama adalah nama produknya. Kemudian yang kedua, konten atau isinya. Apa isi yang ada dalam kemasan di mana label tersebut kita lihat. Kemudian description atau deskripsi, penjelasan seputar produk. Kemudian ingredients, komposisinya. Kemudian nutrition facts, informasi gizi atau kandungan gizi yang ada dalam suatu produk. Kemudian use, kegunaan atau indikasi ya, kegunaan produk tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, direction to use and dosage, petunjuk penggunaan atau cara menggunakan, dan dosis atau takaran. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan di mana baiknya menyimpan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, inilah ada 9 kurang lebih secara umum informasi yang bisa kita temukan dalam sebuah label. Well, my student, kita sekarang masuk ke contoh ya. Look and learn. Coba mari kita lihat dan kita pelajari dengan seksama. Contoh yang pertama ini adalah label yang bisa kita temukan dalam sebuah produk medicine, obat. Oke, sebagaimana kita bahas tadi pada slide sebelumnya, di sini ada 9 poin atau 9 informasi yang coba kita dapat dari informasi pada kemasan obat ini. Yang pertama, nama produknya. Di sini jelas Children's Mouth Rinse. Ini dia. Jelas ya, ini nama produknya. Kemudian kontennya, isinya di sini kita ambil kesimpulannya di sini. Isinya atau jumlahnya ya, lebih kepada jumlahnya, amount, konten. Jadi jumlah isi yang ada di dalamnya 100 mg, 100 mg nih. Kemudian
Yang ketiga description atau deskripsinya. Apa tadi? Penjelasan produknya ya. Seputar produk tadi, penjelasannya, deskripsi seputar produk. Di sini kita ambil grape flavor. Dari sini kita ambil grape flavor. Apa nih informasi tentang apa nih? Rasa ya, rasa anggur. Kemudian chewable. Dari mana kita ambil nih chewable ini? Nih jelas ini chewable. Apa ini maksudnya ini? Bisa dikunyah, chewable. Kemudian apalagi informasi yang bisa kita ambil? Nih, for age 2 to 11 years. Nih dari sini. Nah, jelas ini. Nah, jadi untuk usia 2 hingga 11 tahun, berarti sesuai dengan namanya tadi children, produk anak untuk anak-anak usia 2 hingga 11 tahun. Kemudian last up to 8 hours. Ini last up to 8 hours. Jadi bisa bertahan kurang lebih sampai 8 jam. Kemudian yang terakhir dye free. Yang keempat kandungan, ingredient, kandungannya atau isinya, bahannya, ingredient bahan, kandungan. Di sini kita ambilnya ibuprofen. Terus nama apa nih? Nama kandungan obat ya, semacam nama-nama tentang kandungan obat. Mungkin ada istilah-istilah medis ini, ibuprofen. Yang selanjutnya yang kelima, kandungan gizinya. Ya kita dapat di sini karena memang ini bukan produk makanan, jadi tidak ada tentunya nutrition facts ya. Biasanya nutrition facts itu adanya di produk makanan atau minuman. Kemudian use kegunaan ini. Pain reliever or fever reducer. Kita ambil dari mana nih? Nah, dari sini. Pain reliever, meredakan, pereda rasa sakit. Pain, sakit, reliever, pereda, meredakan rasa sakit. And then fever reducer, fever itu demam, reducer itu mengurangi, jadi bisa mengurangi demam atau panas, kemudian mengurangi rasa sakit, itu kegunaannya. Kemudian direction to use and dosage, bagaimana petunjuk penggunaan dan dosisnya gitu. Di sini yang bisa kita dapat, nah ini nih, pojok kanan bawah ini. Bisa lihat jelas ini. Kita ambil dari sini. Chew or crush completely before swallowing. Chew, kunyah. Crush, hancurkan. Mungkin digigit sampai lumat, sampai hancur. Completely, betul-betul. Jadi kunyah, chew. Crush, lumatkan hingga betul-betul lumat, completely before swallowing, sebelum ditelan. Yang poin ke-8, direction to store, petunjuk penyimpanan, tidak ada di sini disebutkan, jadi nggak lengkap seperti kita sebutkan di awal tadi, tidak ada informasi petunjuk penyimpanan. Expiration date, tanggal kadaluarsa. Di sini tidak terlihat ya, mungkin di bagian belakang bisa jadi, di bagian belakang atau bagian samping, karena ini hanya tampak depan, tampak depan, jadi nggak lengkap. Mungkin kalau dibalik atau di belakang, atau mungkin di bagian dalam biasanya ada. Apalagi produk obat di medicine tentunya sangat penting informasi tentang tanggal kadaluarsa. Tapi kita hanya mengamati, mempelajari yang bisa kita lihat pada gambar ini. Baik, itu contoh pertama tentang obat, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, contoh yang kedua adalah drink, produk minuman. Di sini bisa kita lihat nih produk sebuah minuman, drink. Dan kemudian kita ambil tadi 9 informasi utama yang terkait dengan label. Nah, ini saya harap kamu pelan-pelan bisa mengerjakan ini. Ini sebagai bentuk tindak lanjut ya, latihan dari yang contoh sebelumnya tadi. Cari pelan-pelan, nanti kamu bisa sambil mengerjakan ini, nanti setelah penjelasan ini bisa sambil mengerjakannya di buku tulis sebagai catatan saja, karena tidak dikumpulkan ini, karena hanya untuk latihan kamu saja untuk memperkuat pemahaman.
Dicari nama produknya, kemudian jumlah kandungannya, jumlah isinya, kemudian deskripsinya, penjelasan seputar produknya, bahan-bahannya, ingredientnya, kemudian nutrition facts, kandungan gizinya, kemudian use, kegunaannya, and then direction to use, petunjuk penggunaan dan dosis, kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, dan expiration date, tanggal kadaluarsa. Nanti ya, dicoba-coba setelah penjelasan ini, ditekuni, memanfaatkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 90 menit. Usahakan serius, sungguh-sungguh, sehingga nanti dapat manfaat. Nanti silahkan dikerjakan. Ini sengaja saya buat blank begini, dikosongkan supaya nanti kamu bisa menindaklanjutinya, dikerjakan di buku tulis atau buku catatan. Ini tidak untuk dikumpulkan lagi, ini hanya untuk sebagai bentuk penguatan pemahaman latihan. Silahkan nanti dikerjakan. Oke, my student, ini berikutnya food, makanan, sama dengan yang tadi persis, dengan yang kedua tadi drink. Silahkan nanti supaya ada kemandirian ya, jangan langsung kita bahas bareng-bareng dulu, tapi ada kemandirian, silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada sedikit kendala, dibuka kamusnya atau di searching di electronic dictionary menggunakan HP-nya dengan perangkat-perangkat yang ada pada kita, dicari informasi dari, kalau mungkin nanti kurang jelas, cari di internet nih, ada nih, biasa cari gambarnya yang cukup besar yang mirip-mirip dengan ini atau yang sama, usahakan cari yang sama sehingga mungkin bisa lebih jelas terbaca. Kalau ini mungkin agak kurang jelas, mohon maaf, silakan nanti dilengkapi di buku tulis. Oke, silakan. Once again, please do or try your effort, usaha supaya nanti berkembang ilmunya. Jangan malas. Bisa saya motivasi, saya ingatkan supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk belajar dan berlatih. Karena tema ini relatif mudah dan kita juga guru tidak menuntut terlalu banyak. Siswa hanya bisa memahami ini, targetnya siswa bisa memahami ini, memahami label yang ada pada suatu kemasan produk. Contoh yang keempat, kosmetik, produk kecantikan, masih sama, ada 9 informasi utama yang ingin kita ambil dari sini, kita pahami dari produk kecantikan ini. Nanti lagi-lagi ini saya ambil dari internet, jadi bisa cukup banyak produk sejenis ini yang bisa kita lihat. Kalau mungkin ini tidak atau kurang begitu jelas, nanti silahkan dilengkapin ini, apa nama produknya, kemudian jumlah isinya, deskripsi atau penjelasan seputar produknya, bahan-bahannya, kemudian kandungan nutrisinya, kegunaannya, kemudian cara menggunakan dan dosis, cara penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Ya, jadi tadi ada 3 ya yang mungkin harus kamu kerjakan atau kamu gunakan untuk sebagai bentuk latihan untuk lebih memahami, sehingga nanti bisa dipahami dan ketika diminta mengerjakan tugas kamu bisa mengerjakan dengan baik. Once again, please do your time wisely. Silakan gunakan waktunya dengan bijak. Setelah penjelasan ini nanti, saya berharap kamu bisa kerja mandiri. Silakan nanti kita sambil diskusi, bisa tanya ke teman-teman yang bisa jawab, silakan saling berbagi ilmu, sharing kita. Nanti bisa juga saya bantu kalau yang memang ada pertanyaan yang harus saya jelaskan. Oke, demikian. Silakan nanti dikerjakan. That's all, my students. Hopefully you can understand this material of learning and can apply it in daily life. Demikian pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu. Demikian. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya supaya nanti tidak hanya mendapatkan nilai tapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa Inggris.
Dan jangan berpatokan hanya dari yang saya sampaikan di sini, tapi silahkan dieksplor, silahkan dikembangkan, dicari informasinya dengan sumber-sumber belajar yang lain di samping buku yang ada pada kita. Begitu banyak sumber-sumber belajar lain yang bisa digunakan. Mari terus saling mendukung, saling berbagi ilmu, sharing pengetahuan, sharing informasi, sehingga insya Allah kita bisa terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, insya Allah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.